Kita ke berita lainnya, Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Dito dimintai keterangan untuk mengklarifikasi isu dirinya terima dana 27 miliar rupiah dari kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung selama 2 jam dengan 24 pertanyaan untuk mengklarifikasi isu dana 27 miliar rupiah dari kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Dito berharap pemeriksaan kali ini bisa memperjelas kasus ini sekaligus membersihkan namanya. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda. Saya ingin ini diklarifikasi tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Usai diperiksa selama 2 jam, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut telah mengklarifikasi isu menerima uang 27 miliar rupiah dari Irwan Hermawan, terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Sebelum menjadi Menpora, Dito merupakan staf khusus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sementara Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan isu pemberian uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo di luar kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Soal pemeriksaan Menpora ini, pakar hukum pidana sekaligus guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyatakan tidak salah jika Kejagung melakukan klarifikasi. Namun hal ini tidak cukup, harus ada konfrontasi untuk membuat perkara ini lebih terang. Tidak salah kalau Kejaksaan Agung mengklarifikasi, kan gitu kan. Hari ini mengklarifikasi, klarifikasi itulah yang disampaikan. Tapi pertanyaannya apakah klarifikasi cukup? Ya harus ada konfrontasi. Siapa yang sekarang diduga memberikan dana dalam pengadaan tersebut? Ini yang jadi. Jadi masih proses, Mbak. Klarifikasi harus ada konfrontasi. Sebelumnya nama Dito sempat disebut dalam berita acara pemeriksaan salah satu terdakwa korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan. Dalam BAP-nya, Irwan Hermawan menyebut Dito sebagai salah satu pihak yang ikut menerima aliran dana proyek BTS Kominfo. Irwan yang juga merupakan komisaris PT Solitex Sinergi mengaku memberikan dana 27 miliar rupiah ke Dito pada November-Desember tahun lalu. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Jokowi menanggapi pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Jokowi meminta siapapun harus menghormati proses hukum. Semua proses hukum, kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Selain nama Menteri Pemuda dan Olahraga, kasus korupsi pengadaan menara seluler atau BTS 4G Bakti Kominfo menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai terdakwa. Jaksa mendakwa Plate memperkaya diri sendiri dari proyek itu sebesar 17,8 miliar rupiah, tetapi Plate membantahnya.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjalani sidang perdana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Kamis pekan lalu. Jaksa penuntut umum mendakwa Johnny G. Plate telah merugikan keuangan negara sebesar 8,03 triliun rupiah terkait dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Jumlah total kerugian itu didapat dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 6 April 2023. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.032 miliar 84.133.795 rupiah 50 sen. Jaksa penuntut umum juga mengungkap mantan Menkominfo Johnny G. Plate memperkaya diri sendiri 17,8 miliar rupiah dari proyek BTS 4G Bakti Kominfo secara bertahap. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan. Johnny G. Plate membantah dakwaan JPU. Plate bersama kuasa hukumnya segera mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Iya. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkap kerugian negara dari kasus korupsi proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian negara dalam kasus BTS Kominfo mencapai 8,03 triliun rupiah. Awalnya proyek ditargetkan guna mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaan, Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Dalam dakwaan JPU untuk Plate, selain Plate yang diduga menerima 17,8 miliar rupiah, ada sejumlah pihak lain yang diduga turut memperkaya diri sendiri. Mulai dari mantan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif senilai 5 miliar rupiah, Yohan Suryanto, tenaga ahli Universitas Indonesia 453 juta rupiah, Irwan Hermawan, Direktur PT Soliditas Media Sinergi 119 miliar rupiah, Windy Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera 500 juta rupiah, dan Muhammad Yusrizki Mulyawan, Direktur PT Basis Utama 50 miliar rupiah dan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Sidang selanjutnya akan beragendakan eksepsi atau nota keberatan dari Plate dan penasihat hukumnya. Tim Liputan, Kompas TV.